Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Bunda Raihan di kelas Sentra Bahasa untuk kelas 3. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Oke, baca doa sebelum belajar, dimulai. Baca doa selesai. Oke teman-teman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas hak dan kewajibanku. Namun bedanya kali ini merupakan hak dan kewajibanku di sekolah. Oke teman-teman, sekolah adalah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, teman-teman, itulah dia definisi dari sekolah. Selanjutnya, silakan teman-teman lihat di teks 5, ada cerita tentang rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar berolahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas yang tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, jika teman-teman perhatikan, dalam teks ini terdapat beberapa kalimat yang digarisbawahi. Nah, kalimat yang digarisbawahi ini merupakan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya yaitu semua anak ingin pintar, tapi belum tahu caranya. Nah, itu adalah suatu masalahnya. Di kalimat yang digarisbawahi inilah yaitu menunjukkan penyelesaian masalah. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan pernyataan berikut dan cara memberikan saran. Di sini terdapat masalah dan beberapa sarannya. Silakan teman-teman simak ya. Yang pertama ada Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Jadi saran apa yang sebaiknya kita berikan kepada Udin? Maka sarannya yaitu sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Nah, teman-teman tentu saja masih ingat kan cara memberikan saran, yaitu selalu diawali dengan kata sebaiknya. Itu merupakan salah satu contoh cara memberi saran dalam sebuah masalah ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya, apakah yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Oke teman-teman, di sini terdapat beberapa teks kembali, yaitu sekolah yang indah dan rapih. Nah, nanti silahkan teman-teman baca terlebih dahulu ya teks tersebut, lalu silahkan isi pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu menuliskan saran-saranmu tentang wajibnya menjaga sekolah agar dapat terlihat menjadi lebih rapih dan indah. Oke, nah berikut ini adalah tabel kewajiban dan hak di sekolah. Kewajiban di sekolah diantaranya yaitu menjaga kebersihan tanaman sekolah, menyiram tanaman yang ada di sekolah, merawat tanaman yang ada di sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman,
memberantas hama pengganggu tanaman, lalu mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Lalu, apa hak yang harus kita dapatkan dari sekolah? Yaitu lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, udara di lingkungan sekolah menjadi segar, dan prestasi belajar meningkat. Nah, itulah dia kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Selanjutnya, teman-teman akan menemukan kembali teks 7 yaitu tentang kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Lalu di sini ada pertanyaan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya. Kalimat yang menunjukkan masalahnya yaitu Dayu dan teman-temannya melihat daun yang berserakan di halaman. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Nah, itulah dia cara menemukan kalimat yang menunjukkan masalah beserta kalimat penyelesaiannya. Apakah sampai sini teman-teman paham? Oke, selanjutnya silahkan teman-teman garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat saran pada teks ini ya. Oke. Nah, kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Berikut ini cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Teman-teman bisa bermain bersama kawan-kawan. Contohnya bermain lompat tali, kejar-kejaran, ataupun tapak gunung. Nah, selanjutnya di sini ada cerita kembali, yaitu tentang Aku Ingin Senang di Sekolah. Silakan teman-teman baca dan silakan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lembar berikutnya ya. Oke? Dan silakan juga teman-teman pada soal yang ini, teman-teman bisa mengisi dengan saran kembali ya. Saran ketika mendengar temannya berbicara keras. Saran apa yang harus kalian berikan kepada orang yang selalu berbicara keras? Silahkan tuliskan saran teman-teman pada lembar kerja tersebut ya. Oke, selanjutnya di sini Bunda mempunyai kewajiban dan hak kepada sesama teman. Salah satu kewajibannya yaitu berterima kasih dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Lalu selalu berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada siapapun, selalu meminta maaf jika berbuat salah, mentaati aturan sekolah, berteman dengan siapa saja. Lalu adapun hak yang harus kalian dapatkan yaitu siswa berhak dibantu, siswa berhak didengar saat berbicara, siswa berhak disapa dengan lembut, siswa berhak didoakan, siswa berhak barang pribadinya aman, siswa berhak memiliki teman. Nah, apakah teman-teman sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak tersebut dari teman-teman dan sekolah kalian? Oke, jika sudah, nanti silahkan bilang kepada Bunda ya. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara? Nah, setelah itu silahkan teman-teman isi tugas yang ini ya. Oke? Dan setelah itu teman-teman silahkan cermati dan baca teks 10 dan isilah
pernyataan tersebut berdasarkan dari teks 10 tersebut. Oke teman-teman? Oke, kalau begitu, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bunda harap teman-teman semua dapat paham ya untuk pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, sebelum Bunda pamit, mari kita baca doa sudah belajar dahulu ya. Oke, baca doa sudah belajar, dimulai. Baca doa selesai. Oke, kalau begitu teman-teman, Bunda pamit. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.